Sola Gracia, jumpa lagi dengan saya Pendeta Audi Ngantung di dalam acara Gema Injil Anugerah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita gunakan kesempatan ini untuk mendapatkan berkat dari firman Tuhan melalui perenungan kita saat ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu pada saat ini kami mendapatkan kesempatan untuk bisa membaca Alkitab, merenungkan firman-Mu. Karuniakanlah hikmat bagi kami agar kebenaran firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan menjadi pedoman dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan membaca bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius pasal yang ke-11 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya akan membacakan bagi kita semua. Matius pasal 11 ayat 25 sampai 30, firman Tuhan berkata demikian. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Sampai di sana pembacaan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, pada saat ini kita melihat bagaimana Matius yang mendapatkan wahyu dari Tuhan untuk bisa menuliskan kitab ini, menceritakan bagaimana mengenal Allah itu, memahami kehendak Tuhan untuk bisa berkenan kepadanya, adalah bagian yang sangat penting di dalam kehidupan setiap manusia. Nah, di dalam pembacaan kita di sini kita melihat bagaimana Yesus memanggil orang-orang yang memiliki beban berat untuk datang kepadanya, agar supaya beban itu boleh menjadikan mereka menikmati ketenangan, menikmati kelegaan. Nah, kita melihat bagaimana kebenaran firman Tuhan di dalam ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27. Di sana disebutkan bagaimana Tuhan menyatakan bahwa pemahaman terhadap Dia tidak semua dapat mengetahuinya. Bahkan dikatakan tersembunyi bagi orang-orang yang pandai, orang-orang yang bijak. Jadi dalam bagian ini memberikan penekanan bahwa mengenal Allah yang sesungguhnya tidak tergantung pada seberapa pintar seseorang itu, seberapa bijak seseorang itu. Apakah dia punya kemampuan secara akademik yang luar biasa, punya gelar yang banyak, yang tinggi. Bukan jaminan bahwa dia mengenal Tuhan dengan benar. Dan kita menemukan begitu banyak contoh bahwa ada begitu banyak orang yang pintar, orang yang memiliki jabatan yang tinggi, justru tidak mengenal Tuhan dengan benar. Bahkan ada banyak di antara mereka yang tidak percaya, tidak mengakui adanya Tuhan. Ada begitu banyak orang-orang pintar yang ateis dan sebagainya. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Nah, dalam bagian ini disebutkan bahwa pengenalan terhadap Tuhan terjadi, dapat diketahui oleh orang-orang yang memiliki hubungan pribadi dengan Yesus Kristus, karena di sini dikatakan, "Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak,
dan orang-orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi mengenal Allah itu dengan benar terjadi karena Tuhan mengizinkan, memperkenankan orang-orang, memperkenankan kita yang sudah percaya kepadanya, sudah memiliki hubungan pribadi dengan Yesus. Kita mengenal kebenaran itu sesuai dengan rancangan yang di sini. Ayat yang ke-28 dan 29 serta ayat yang ke-30, di sana satu ungkapan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, panggilan kepada orang-orang yang memiliki begitu banyak persoalan, berbeban berat. Saya percaya di antara kita tidak bebas dari masalah. Ada banyak pergumulan, ada banyak persoalan, ada banyak masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita, yang menjadikan kita terbebani. Bahkan ada begitu banyak orang yang putus asa karena persoalan yang dialami, seakan tidak memiliki jalan keluar. Dia tidak sanggup untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Nah, firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini memberikan jalan keluar, di mana Tuhan Yesus mengatakan, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Jadi, tawaran yang disampaikan kepada siapa saja yang berbeban berat, datang kepada Tuhan. Marilah kepadaku, semua yang berbeban berat, semua yang letih lesu. Datang kepada Tuhan. Mengapa? Karena Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia sanggup memberikan kemampuan. Dia sanggup memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang kita alami. Karena Dia adalah Tuhan. Dia adalah pencipta alam semesta ini. Dia yang menjadikan kita. Sehingga Dia tahu bagaimana caranya kita boleh terbebas, terhindar dari letih lesu dan beban berat. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Datang kepada Tuhan, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi ayat yang ke-28, selain Dia memanggil, datang kepadanya, Dia juga memberikan jaminan. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Memberikan ketenangan. Memberikan jalan keluar dari setiap pergumulan yang kita alami. Mari kita datang kepada Tuhan. Itu anjuran yang disampaikan oleh firman Tuhan yang kita baca bersama saat ini. Hanya datang kepada Tuhan. Hanya datang kepada Yesus Kristus. Tidak ada persoalan yang terlalu kecil yang kita boleh katakan tidak perlu disampaikan kepada Tuhan. Ataupun tidak ada persoalan yang terlalu besar. Buat apa sampaikan kepada Tuhan? Terlalu besar masalah ini. Nggak akan mungkin dapat jalan keluar. Semua dapat diselesaikan di dalam Tuhan jika kita mau datang kepada Tuhan. Karena Yesus Kristus adalah Tuhan dan pencipta alam semesta ini. Dia maha kuasa. Dia dapat memberikan jalan keluar untuk setiap persoalan. Problem rumah tangga, problem pribadi, pendidikan, pekerjaan, apapun yang kita alami. Kita bisa terhindar atau dapat dimampukan untuk mengatasi setiap persoalan tersebut. Karena Dialah Allah yang maha kuasa, yang menyanggupkan setiap orang percaya, setiap anak-anaknya, untuk bisa mengatasi semua pergumulan kehidupan yang terjadi di dalam kehidupannya. Kemudian di dalam ayat yang ke-29, Dia berkata bahwa, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Jadi ayat yang ke-29, kebenaran firman Tuhan di sini menekankan bahwa persoalan, pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan kita akan menjadi ringan jika kita mau datang kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku." Mari kita belajar kepada Tuhan bagaimana mengatasi setiap pergumulan, setiap persoalan yang menimpa keberadaan hidup kita. Kita belajar dari Tuhan
Dan Tuhan menjamin bahwa persoalan yang kita alami, permasalahan yang kita alami, menjadi beban yang ringan bagi kita, karena Tuhan menyanggupkan kita untuk hal tersebut. Bahkan dia sebutkan bahwa, aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Jadi seberat apapun pergumulan kita, seberat apapun masalah yang kita alami, mari kita datang kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan jaminan bahwa kita yang percaya kepadanya akan mendapatkan kelegaan, akan mendapatkan ketenangan, karena Dia menyanggupkan kita untuk hal tersebut. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-30 berkata, sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Jadi ayat yang ke-30 memberikan penekanan bahwa beban yang terpasang di dalam kehidupan setiap orang yang datang kepada Kristus, setiap orang yang meminta Tuhan memasangkan kuk itu di dalam kehidupannya, akan berdampak ringan. Bahkan disebutkan, kuk yang kupasang itu enak, bebanku pun ringan. Menjadikan setiap orang yang percaya kepadanya dapat dengan tenang mengatasi setiap persoalan, dapat dengan senyum menghadapi tantangan-tantangan yang ada, karena janji daripada Tuhan, ketenangan, kelegaan akan menjadi bagian dari setiap orang yang mau datang kepadanya, karena Dialah yang memberikan kemampuan bagi kita untuk bisa mengatasi setiap pergumulan, setiap permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sahabat anugerah yang dikasihi Kristus, jadi di dalam bagian ini kita boleh belajar banyak bagaimana Tuhan sangat mengasihi kita. Dia menginginkan kita boleh menikmati kelegaan, Dia menginginkan kita boleh menikmati ketenangan, terutama Dia merindukan setiap orang supaya memiliki keselamatan, terbebas dari ancaman dicampakkan ke lautan api, karena Tuhan sudah mengerjakan tuntas pengorbanan bagi umat manusia. Siapa yang percaya kepadanya, dia memiliki hidup yang kekal. Karena itu, saat ini saya menantang saudara-saudara yang mendengar untuk merenungkan kembali kehidupan kita. Sudahkah kita percaya kepada Tuhan Yesus? Jika belum, percayalah kepada Tuhan Yesus, karena hanya di dalam Dia kita dapat menemukan keselamatan dan jaminan untuk bisa menikmati kelegaan dan ketenangan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh membaca Alkitab, boleh merenungkan firman-Mu. Kiranya firman ini dapat menjadi petunjuk, pedoman dalam hidup kami untuk memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin.